Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sekalian puji dan syukur kita senantiasa mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya pada pagi ini bersama kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama kita cermati, kita jadikan sebagai bahan muhasabah bagi kita, sekaligus sebagai ibrah atas segala apa yang ada dan terjadi yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maupun juga sebagai motivasi bagi kita bersama berkaitan dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan kepada kita bersama. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas karunia Allah pula kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, diberikan satu karunia, yakni rahmat Allah, sehingga kita diberikan keringanan langkah-langkah kaki kita menghadiri majelis ini dengan penuh harap mudah-mudahan segala apa nanti yang akan kita dapatkan, apa yang kita peroleh yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bisa kita jadikan sebagai teladan bagi kita, kemudian juga bisa pula untuk kita jadikan sebagai pijakan dalam menapai sisa-sisa di usia kita. Karena betapa banyak pada kesempatan yang sama seperti saat sekarang ini, ada sementara saudara-saudara kita yang oleh Allah tidak digerakkan langkah kakinya untuk menghadiri di majelis-majelis seperti yang sekarang ini sama-sama kita hadir. Apakah mereka karena sakit? Tidak. Apakah karena mereka tidak diberikan kesempatan? Tidak juga. Dia pun juga sehat, kesempatan sejatinya ada, akan tetapi langkah untuk menghadiri di majelis ini tidak Allah berikan kepadanya. Itu sebabnya maka kita harus bersyukur, karena sama sekali kita nggak pernah tahu kapan Allah nanti akan mencabut segala macam kenikmatan itu untuk kita bersama. Terlebih lagi kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana tatkala Ramadan yang kita tunaikan tahun ini, insya Allah tahun kemarin pun juga sudah kita tunaikan.
pernahkah kita memiliki satu pemikiran, memiliki satu angan-angan bahwa Allah akan bisa mempertemukan atau masih bisa mempertemukan dengan Ramadan di tahun ini? Artinya, pada tahun kemarin penjenengan pernah memiliki satu pemikiran bahwa hari ini kita akan dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam nuansa Ramadan. Nanti betul. Yakin tidak? Ibu, Bapak, tepatnya hari Kamis yang lalu, saya ditunjukkan oleh Allah di depan mata kepala saya sendiri berhadapan dengan seorang saudara saya, tatkala baru bercakap-cakap dengan saya, asli bercakap-cakap dengan saya, tidak ada jeda waktu sampai hitungan puluhan menit, ya kira-kira sekitar 2-3 menit saja dia ngomong-ngomong dengan saya. Di antara percakapan itu yang paling akhir yang saya dengarkan adalah, pun mas penjenengan musyawarah kalian masbut mawon kula mumet era. Ini jamaah sekalian, apa yang terjadi setelah dia mengatakan kula mumet era? Akhirnya dia jatuh pingsan dan langsung tidak ada sampai sekarang. Betul itu. Sangat begitu cepatnya, sangat begitu singkatnya, padahal di awalnya sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwasannya dia itu sakit, kemudian dia akan meninggal saat itu pula. Kebetulan dia adalah sepupu saya. Subhanallah, betapa Allah ketika memberikan satu janjinya, dan hal ini pun juga Allah sudah sekian tahun yang telah lewat, Allah sudah kabarkan kepada kita, idza jaa ajaluhum fala yastaqbiluna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah, fala yastaqbiluna sa'ah, tidak ada satupun makhluk di kolom langit ini yang mampu untuk memajukan ataupun juga mengakhirkan maupun memajukan. Itu sebabnya maka hendaklah hal-hal yang semacam ini kita hanya pintar untuk membaca ayat-ayat aulia, ayat-ayat yang tersurat. Kadang kita ini kurang bisa untuk membaca ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian alam. Insya Allah, kalau sekarang ini penjenengan mulai kemarin 1 Ramadan sampai sekarang mungkin sudah ada yang memiliki azam bahwasannya Ramadan tahun ini saya nanti harus mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, 3 kali, atau minimal 1 kali. Itu ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Akan tetapi betapa banyaknya di antara kita kadang-kala kurang begitu pintar untuk memahami, kemudian mengambil satu ibrah, mengambil satu pelajaran yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam apa yang tidak ada, yang akan terjadi di sekitaran kita itu. Dan ini memerlukan satu keistiqomahan terhadap diri kita, memiliki satu kepekaan terhadap diri kita ketika mensikapi kondisi-kondisi apa yang ada dan terjadi. Baik, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya nanti akan mengantarkan beberapa hal yang berkaitan dengan sebagaimana yang kemarin telah kami aturkan kepada panitia, karena momentumnya ini adalah bulan suci Ramadan. Saya akan mengambil satu tema adalah puasa dan proteksi diri.
puasa insya Allah kita sudah jelas, karena dari dulu kita pun juga sudah menunaikan ibadah puasa. Dan insya Allah penjenengan, saya yakin di antara penjenengan senior-senior pulau ini insya Allah puasanya jauh lebih banyak beliau dibandingkan dengan saya. Perkiraan saya berpuasa itu kira-kira ya sudah untuk Ramadan ini. Untuk Ramadan itu insya Allah sampai hari ini kira-kira ya sudah sekitar 57 kali di dalam bulan Ramadan. Berarti 57 kali berarti 57 tahun. Kenapa saya katakan 57 tahun? Saya masih teringat betul almarhum bapak saya dulu ketika memberikan pengajaran pendidikan kepada putra putrinya itu jauh sebelum masa-masa usia sekolah. Jauh sebelum masa-masa usia sekolah. Insya Allah mulai kelas 1 dan saya alumni Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangerang. BSM Tangerang dulu ya Tangerang. Satu bangku dulu pernah sekolah satu bangku dengan mantan Bupati Magetan, juga Wakil Bupati Magetan, Mas Amik, Selamat Miratul Mukminin. Kemudian dia waktu olahraga dan ngasuh bisa mendalam luru pelem. Zaman minggu tahun 70-an. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kenapa saya katakan seperti itu? Dan insya Allah andai kata itu boleh dibanggakan, saya dengan Rasulullah SAW puasa Ramadan itu lebih banyak saya. Percaya betul? Percaya. Karena apa? Sesuai dengan literatur yang pernah kita baca dan pernah diajarkan bahwasannya puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah lewat Rasulullah SAW itu tak kalah tahun kedua Hijriah. Berarti ketika periode Mekah itu belum ada syariat puasa Ramadan, walaupun Rasulullah sudah terbiasa puasa-puasa di luar bulan Ramadan itu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, walaupun puasa itu sudah kita tunaikan dan kaifiyahnya pun insya Allah itu sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kadang-kala orang itu kalau sudah terbiasa itu dianggapnya itu ya perkara-perkara yang biasa begitu saja tanpa ada keistimewaan sama sekali. Contoh, ketika seseorang itu sudah terbiasa untuk melakukan suatu, ini kaitan dengan masalah nikmat mata misalnya. Untuk orang yang belum pernah melihat bagaimana pesona wisata yang ada di Bali dan sekitarnya itu koyok-koyok, tapi orang-orang sana sendiri sudah terbiasa kayak itu. Koyok mulai di barang itu doa atau bayar larang-larang. Sama dengan yang pernah hadir kali pertama sebagai seorang mukmin, kali pertama ketika penjenengan hadir di Masjidil Haram, melihat bangunan fisik Ka'bah yang kita jadikan sebagai kiblat bagi kita tatkala kita bermunajat kepada Allah, kita tunaikan sholat itu yang dulu sama sekali belum pernah kita lihat. Kali pertama penjenengan datang ke sana, pasti seorang mukmin pasti akan menangis, meneteskan air mata. Itu pasti. Dan apakah juga demikian adanya? Gak usah orang sana, orang yang dari luaran Makkah saja, dari Indonesia, yang tiap tahun datang ke tempat itu, tiap tahun atau tiap bulan mengantarkan jamaah umrohnya, karena kebetulan beliau memiliki satu biro.
travel perjalanan umroh itu mengantarkan jamaah langsung ke sana. Apakah dia akan menghadapi atau mengalami hal yang serupa sebagaimana jamaah-jamaah lain yang juga dirasakan? Saya kira tidak. Kepekaan itu sudah tidak lagi ada, sudah mulai luntur. Dianggap biasa saja. Soalnya tiap bulan sudah kesini kok. Bahkan kadang-kadang ada yang enggan, saudara saya sholat di sini saja. Sementara untuk yang baru kali pertama nggak mau pulang baru datang itu dia menghendaki sampai nanti 5 waktu tanpa terputus ada di pelataran Masjidil Haram. Itu ibadah sekalian yang dirahmati Allah. Hal yang serupa pernah juga saya laksanakan, pernah saya alami, bahkan pernah saya nungguin di pelataran Masjidil Haram itu sampai 24 jam, boten mantuk. Makannya gimana? Alhamdulillah. Kalau masalah soal makan itu, orang-orang sana ternyata melebihi kita untuk memberikan makanan kepada para jamaah itu. Boten sah, boten keluar. Terbukti saya pun juga tidak kelaparan adanya. 24 jam pernah saya alami itu. Geser hanya ketika itu nanti ada dibersihkan oleh cleaning service itu geser ke sana, pindah ke sana. Itu saja. 10 tahun kemudian datang lagi. Kemudian hal ini pun juga masih sebagaimana 10 tahun yang telah lewat. Saya masih tetap meneteskan air mata terlebih lagi ketika hendak pulang. Nah, sekarang apa yang sama berkaitan dengan ubudiyah yang kita tunaikan, termasuk di dalam bulan suci Ramadan seperti saat sekarang ini? Ada yang memiliki suatu anggapan bahwasanya ya Ramadan itu paling ya sama seperti yang kemarin. Padahal telinga kita tiap hari, tiap saat itu telah didengarkan satu lantunan pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alakum Ramadan, syahrul barakah. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ini menjadi satu kebiasaan yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kala disyariatkannya ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Sehingga bukan hanya itu, Rasul pun juga sudah memberikan satu motivasi untuk kita. Fayanzilu bihi rahmah, di dalam bulan Ramadan itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa yaghfirul khotoya, kemudian Allah pula akan mengampuni atas dosa-dosa kalian. Kemudian ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, hal ini jangankan kok kita bandingkan dengan tahun kemarin. Sama tatkala di tahun-tahun seperti sekarang ini misalnya, awal Ramadan insya Allah begitu antusiasme sangat kuat banget. Bahkan anak-anak muda itu pun juga berbondong-bondong datang ke masjid dan seluruh keluarganya ke mushola atau tempat-tempat lain yang sengaja dikhususkan untuk memakmurkan nuansa Ramadan dengan sholat tarawihnya. Tapi ini baru babak awal di dalam bulan Ramadan. Mungkin menjadikan bersani ketika itu nanti sudah menjelang akhir Ramadan. Apakah masih istiqomah seperti itu? Masih betul? Insya Allah tidak lagi istiqomah. Sudah mulai, kalau nggak istiqomah berarti menjadi istirahat. Istirahat hadir ke masjid, istirahat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Istiqomah kemudian juga mentadaburi berbagai macam ilmu keagamaan, nuansa-nuansa religi. Ganti
yang ramai sudah tidak lagi masjid akan tapi pusat-pusat perbelanjaan. Ini sudah terjadi sekian tahun yang lalu sama seperti itu. Oleh sebab itu maka jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu peringatan untuk kita bersama, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tertuang di dalam satu hadis yang biasa redaksinya dari Rasulullah, karena ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam keilmuan kita biasa disebut dengan hadis qudsi. Rasul menyampaikan, qala Rabbuna azza wa jalla, telah berfirman Tuhan kita Allah Rabbi azza wa jalla. Apa yang Rasul sampaikan itu sebagaimana apa yang dipesankan oleh Allah untuk kita. Dan insya Allah hal ini pun juga sudah sangat familiar sekali di telinga kita, karena setiap saat kita mendengar atas seruan itu, yakni asyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai proteksi diri. Puasa itu adalah sebagai perisai. Perisai itu apa itu? Tameng. Karena apa? Kalau Rasul kenapa menyampaikan, memberikan satu gambaran al-junnah itu sebagai perisai? Karena dulu peperangan pada masa-masa Rasulullah dulu nggak ada yang peperangan itu seperti saat sekarang ini dari balik layar gitu, nggak tahu musuhnya, yang penting dilemparkan rudalnya, soal itu nanti kena sasaran ataukah tidak itu urusan lain. Tetapi pada masa Rasulullah dulu langsung face to face, berhadapan-hadapan, mana musuh dan juga mana itu adalah saudara. Ini jamaah sekalian, sehingga tahu persis dia yang akan menjadi sasaran tembak saya, dia yang akan menjadi sasaran tombak saya, dia nanti yang akan saya lawan, dia nanti yang akan saya bunuh. Kemudian dalam rangka untuk membentengi diri, biasanya pasukan perang yang membawa tameng, kemudian ERP dilempari dengan tombak itu ditangkis dengan tameng sehingga tidak mengenai dirinya. Akan dipacok dengan pedang pun bisa nanti proteksi, dihalang-halangi dengan tamengnya sehingga tidak menciderai dirinya. Dari satu sisi fisik, sehingga digambarkan asyamu junnah, puasa itu adalah sebagai perisai. Kemudian yastajiruna biha anhum minan nar, di mana perisai itu nanti akan dengan perisai itu nanti akan membentengi kita, akan melindungi kita dari azab api neraka. Dengan puasa. Kemudian juga janji yang telah Allah sampaikan untuk kita berkaitan dengan masalah ibadah puasa yang kita tunaikan, dan insya Allah hal ini pun juga sudah teringat kita karena tiap saat kita mendengar seruan itu, wallahi wa ana ajzibi, dia puasa itu adalah untukku dan aku pula nanti yang akan memberikan balasannya. Seberapa banyak balasan nanti yang akan Allah berikan untuk kita, maka itu hak prerogatif Allah, dan Allah itu enggak pernah mengingkari atas apa yang sudah dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan penjenengan tentu sebelum tanggal 14 Februari kemarin penjenengan yakin pernah mendapatkan satu janji manis. Nah terus, baik itu lewat media maupun langsung berhadapan-hadapan dengan penjenengan gitu. Tapi nun sewu, kalau yang berjanji itu selain Allah, jangan mudah-mudah percaya. Ya. Untuk kita jadikan sebagai referensi saja untuk kita bahwa apa
benarkah kemudian nanti akan dia tunaikan, akan dia penuhi. Tetapi kalau itu janji Allah, yakin. Kita sebagai seorang mukmin harus yakin, harus percaya kalau Allah berjanji pasti itu akan ditunaikan. Ada banyak dalam Al-Quran itu Allah memberikan satu gambaran, memberikan satu seruan, bukan hanya sekedar gambaran, memberikan satu seruan untuk kita dengan terlebih dahulu dengan diseru dengan sebutan yang sangat indah, sangat mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Karena dikhususkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman saja. Karena Allah tahu itu nanti yang akan mampu untuk menangkap, yang akan mampu untuk mentaatinya itu hanya orang-orang yang beriman. Keluar dari frame itu, maka tidak ada jaminan dia itu nanti akan bisa untuk menunaikannya. Pun pasti. Maka sama tatkala penjenengan kemarin begitu akan masuk di bulan suci Ramadan, pasti ayat yang pertama kali penjenengan dengar itu adalah seruan ya ayyuhalladzina amanu. Baru kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua kita paham endingnya, tujuan akhir dari kita tunaikan ibadah puasa itu adalah membentuk pribadi mukmin yang benar-benar takwa. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, bukan takwa dalam artian hanya untuk pemenuhan sumpah atas jabatannya. Betapa banyak orang yang mengaku diri sebagai seorang mukmin, ya muslim lah pokoknya nih, muslim, kemudian disumpah dengan atas nama Allah sesuai dengan agamanya. Kalimat yang pertama itu adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Giliran itu nanti sudah terlepas dari ucapan sumpah itu, karena nanti pasti ada bisikan-bisikan setan yang tidak pernah dia itu lelah untuk memberikan satu godaan kepada kita. Kapanpun, dimanapun, sekalipun saat Ramadan ini konon Allah membuka seluruh abwabus sama, pintu-pintu langit, kemudian juga membelenggu semua setan-setan itu. Loh, kok masih ada saja orang yang melakukan satu bentuk-bentuk kemungkaran, kemaksiatan? Berarti janji apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu enggak benar. Apakah begitu? Tidak juga. Inilah ujian bagi kita. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ketika Allah sudah menyampaikan hal semacam itu, kita sadar bahwasannya puasa itu benar-benar akan menjadi satu benteng proteksi atas diri kita dan juga antara kita dengan neraka. Kalau Allah sudah membatasi kita, Allah sudah melindungi kita dari azab neraka, yakinlah bahwasannya kita termasuk kelompok orang-orang yang takwa dan nanti akan terbalaskan dengan surga. Itu pasti, karena janji Allah. Sehingga para jamaah rahimakumullah, maka dengan begitu sama ketika nanti penjenengan baca dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, ada tercatat dalam surat As-Saff itu ada di ayat yang ke-10 Allah menyampaikan semuanya sama dengan ibadah puasa yang sekarang ini sama-sama kita tunaikan, yakni dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Cek wau lebih memandang saking kendaraan yang sangat banyak yang setia, ada orang jualan. Kemudian juga di pasar sana, karena saya baru kali pertama hadir di majelis ini, walaupun janjinya belum lewat jalur sebelah itu pun sering banget. Apalagi dulu ketika anak saya masih mondok di Solo, dulu sering lewat
sekarang pun kita masih sering karena anak saya domisili ada di Solo. Ini ketika kondisi seperti tadi kalau mencoba saking masuk kota Magetan belok kanan langsung stadion putar di Kolbal di Kolbal muter di jalan sana terus balik alun-alun begini kemudian terus kita pakai tukang parkir jalan sana itu pundi yang balik orang pemilihan ya terus muter baru dari situ sudah saya ada gambaran Alfa Bapak Parman hari ini Bapak membaca jadi sampai baik orang balik. Nah akhirnya itu. Nah sekarang ibu dan sekalian itu saja menjadi satu bahan penunjuk bagi kita dengan Bapak akan hadir di suatu tempat di mana kita belum tentu tahu di panggongan sejati ini pasti penjenengan akan mencari tahu alamat yang tepat supaya nanti tidak sampai tersesat.